Saya mau kasih tips supaya daging kambing anti bau badan dia ya, bau berengus gitu. Nah, tipsnya adalah Hai, jumpa lagi di Nora Kitchen. Apa kabar semuanya? Harapan saya semuanya dalam keadaan baik dan dalam lindungan Tuhan. Hari ini saya mau buat satu menu daging. Saya mau buat sop daging kambing. Tapi ini lebih tepatnya sop iga kambing ya. Apa saja bahan-bahannya? Yang pertama ada 250 gram iga kambing yang ini saya sudah rebus dan saya sudah buang airnya. Oke, 250 gram iga kambing udah direbus. Lalu ada wortel, kentang dan kol. Juga di sini ada daun bawang secukupnya. Juga rempah-rempahnya, bumbu-bumbunya ada bawang merah. Bawang merah ini saya sudah iris-iris, ini sekitar 8 siung bawang merah. Bawang putih ini 6 siung. Serai 2 batang saya sudah memarkan, potong. Jahe dan ini batang daun bawang ya. Nah, bumbu-bumbunya ini ada kayu manis, bunga lawang, kapulaga, pala, cengkeh, lada bubuk, garam, dan kaldu rasa sapi. Lalu ada bawang goreng dan daun bawang. Sebelum kita masuk ke cara pembuatannya, bagi teman-teman yang belum subscribe dan like, juga komen, silakan subscribe ya. Lalu saya mau kasih tips supaya daging kambing anti bau badan dia ya, bau berengus gitu. Nah, tipsnya adalah ketika dibeli dari pasar, setelah dipotong-potong jangan dicuci. Yang pertama jangan dicuci ya. Langsung direbus menggunakan bunga lawang. Ini ya bunga lawang ya. Tadi saya pakai 3 kuntum yang kecil-kecil gini. Direbus sampai darah-darahnya tuh keluar. Darah-darahnya itu nah itu yang buat bau ya. Direbus sampai darah-darahnya keluar, tapi jangan sampai matang. Kita kan nanti kehabisan kaldunya ya. Lalu dibolak-balik, diaduk-aduk. Kalau darahnya semua sudah keluar, lalu buang airnya dan cuci bersih. Hasilnya seperti ini. Juga bunga lawang yang tadi dibuang ya. Hasilnya nanti seperti ini ya. Lalu kita mau langsung ke cara pembuatannya. Yang pertama kita didihkan air sekitar ini 2 liter air. Setelah airnya mendidih seperti ini, kita langsung masukkan dagingnya ya. Kenapa saya didihkan air dulu? Supaya prosesnya, karena daging ini sudah dimasak tadi, dia tidak alot ya. Ini tips yang kedua. Jadi dagingnya tidak alot. Kita masak dulu sampai mendidih. Setelah mendidih seperti ini, saya mau masukin kentang dan wortel. Kita biarkan dulu beberapa menit ya, biar kentang dan wortelnya empuk dan dagingnya mengeluarkan kaldu. Tipsnya adalah supaya kaldu dari daging itu keluar, apinya pakai api yang sedang saja, jangan besar ya, api sedang, supaya kita dapat kaldu dari dagingnya ya. Kita biarkan dulu sampai mendidih ya. Sambil menunggu kentangnya matang dan wortelnya matang, kita mau menumis bumbu-bumbunya ya, rempah-rempahnya. Saya mau kasih tips nih supaya benar-benar daging kambing ini tidak ada bau berengus. Kuncinya adalah di rempah-rempah ini ya. Karena itu saya mau menumisnya. Ini teman-teman saya pakai minyak bekas, tadi saya goreng bawang ya, bawang merah. Sampai panas dulu. Yang pertama yang saya akan tumis adalah jahe.
Kenapa? Ini tipsnya adalah supaya jahe ini ditumis lebih lama dan dia mengeluarkan minyak jahenya. Minyaknya ya. Jahe dan serai. Saya tumis duluan ya jahe dan serainya. Supaya dua rempah ini bisa mengeluarkan aromanya ya. Tumis duluan dengan api yang jangan terlalu besar ya, apinya sedang aja. Supaya dia keluar dulu aroma si serai dan jahenya ya. Setelah itu kita masukin daun salam. Kita tumis sebentar. Kita masukkan juga rempah-rempahnya ya sebelum bawang ya. Ini ada pala, saya akan supaya mereka mengeluarkan minyaknya ya. Kayu manis, bunga lawang dan kapulaga ya. Ini juga cengkeh kita mau tumis. Setelah seperti ini kita lihat serainya agak layu, kita mau masukkan bawang-bawangannya ya. Saya masukkan lebih dahulu adalah batang bawangnya ya. Setelah itu bawang putihnya. Nah, bawang putih saya masukkan terlebih dulu dari bawang merah. Di tips-tips saya yang seperti cara menumis, saya selalu di resep-resep saya menumis selalu bawang putih duluan. Di situ ya, saya biasa sudah bilang kenapa bawang putih duluan, bisa dilihat di video-video saya sebelum tentang menumis tuh. Saya selalu masukkan bawang putih lebih duluan ya. Kita tumis sampai bawang putihnya ini layu. Ini benar-benar rempah-rempah ya. Tumisnya dengan api yang tidak terlalu besar. Jadi benar-benar rempah-rempah ini mengeluarkan aromanya ya. Dan tidak cepat gosong juga. Sambil kita tumis rempah-rempah, kita lihat ke sopnya ya. Kita mau lihat di sopnya nih udah lumayan setengah mateng nih, udah mau mateng. Kita mau masukin garam dan lada ya. Ini garamnya tidak semua ya, tadi kebanyakan. Kita coba dulu kalau sebentar. Kita tambah deh, belum ada rasa. Oke, garam dan ladanya saya udah masukkan. Oke, kita mau kembali ke tumisan kita tadi. Nah, kita lihat nih bawang putihnya sudah mulai layu. Kita mau masukkan bawang merah. Ini teman-teman kalau mau misalnya minyaknya lebih banyak silakan. Saya minyaknya tidak terlalu banyak supaya kuahnya jangan terlalu berminyak ya. Tapi walaupun berminyak, sebenarnya enak sih rempah minyak ini tuh berasa rempah banget gitu. Kita tumis sampai bawang merahnya jadi kecoklatan ya, kekuningan ya. Sekarang kita mau masukkan kubisnya dulu ya. Kolnya kita mau masukkan. Ini sopnya seger dan tidak ada bau-bauannya lagi. Bau kambingnya tuh biasanya kan kalau kita masak sop tuh atau daging kambing itu aromanya dia waktu mendidih itu kan berasa, tapi ini enggak sama sekali loh. Dan ingat juga pemilihan dagingnya, pastikan kalau dagingnya itu benar-benar yang segar ya. Kalau di pasar kami tuh daging kambing itu nggak banyak, jadi kalau ada pun langsung habis. Jadi orangnya itu tiap hari dia motong gitu, jadi benar-benar segar. Ini bawangnya sudah mulai menguning. Kita aduk-aduk sebentar. Kita kesini dulu ya, mau masukkan kaldu bubuknya. Kita masukkan dulu kaldu bubuknya ya. Coba kita mau koreksi rasa. Enak, udah rasanya mantap. Lalu kita kembali ke gorengan kita. Bumbu-bumbu kita sudah, saya mau matikan apinya. Kalau kita aduk-aduk sebentar dan kita mau masukkan ke
sopnya. Kita masukkan semuanya ya dengan minyak-minyaknya. Udah minyak rempah-rempahnya itu udah. Dan sebentar kita masukkan, setelah itu kita aduk-aduk sebentar ya. Kita aduk biar tercampur penuh baunya. Wow, ini aromanya udah enak banget. Kita rebus sebentar ya, biarkan dia mendidih sebentar. Ini udah enak banget nih sopnya, seger. Apalagi kalau dimakan siang-siang ya. Nah, itu seger banget. Dan sudah tidak ada bau-bauannya lagi. Dijamin pasti suka deh resepnya. Pasti suka rasanya juga ya. Nah, kita biarkan sebentar biar bumbu-bumbu ini agak menyatu dengan kuahnya dan meresap ke dalam daging juga sayurannya ya. Jadi benar-benar berasa gitu. Setelah sekitar 5 menit kita masak, jadi minyak berempah-rempah ini, minyak bumbunya sudah meresap dengan daging dan sayurannya. Juga ini berguna untuk menghilangkan bau amis daging, bau merengu itu sudah tidak ada sama sekali. Dan sopnya dijamin enak, anti bau-bauan. Nah, saya matikan apinya ya. Lalu kita mau masukin daun bawang. Teman-teman boleh lihat di setiap masakan saya, video-video masakan saya yang menggunakan daun bawang, saya selalu matikan api dan masukkan daun bawang. Kenapa? Karena ketika kita matikan api, proses pemasakan tetap masih terjadi ya, masih tetap jalan. Jadi kita masukkan daun bawang atau daun seledri ketika apinya dimatikan supaya warnanya tetap cantik ya. Coba lihat, paduan warnanya kan jadi cantik. Jadi daun bawangnya kelihatan segar. Daun bawangnya kelihatan segar banget ya. Lihat tuh, rempah-rempahnya seger. Ini menambah selera makan loh. Kalau kita masak dan apa yang dilihat oleh mata itu kelihatannya wow. Nah, itu buat kita pingin makan ya biasanya ya. Oke, sekarang kita mau plating. Ini dia resep kita hari ini, sop daging kambing. Kaya akan rempah ya. Bagi teman-teman yang suka dengan resep-resep saya, boleh di like, boleh di subscribe, dan boleh dibagikan ke platform media sosial yang teman-teman punya. Dan kalau teman-teman yang ada masukan untuk saya, boleh ya di kolom komentar ya. Silahkan kasih masukannya. Oke, sampai jumpa di resep-resep saya berikutnya. Tetap sehat, tetap semangat, dan God bless you. Bye.